Halo, beberapa hari yang lalu baru aja diadakan kompetisi sains nasional tingkat kota, dan di sini saya ingin membahas soal-soal matematika. Oke. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui soal-soal di kompetisi sains nasional tingkat kota itu ada dua bagian. Bagian satu kemampuan dasar, kemudian bagian dua kemampuan lanjut. Nah, untuk soal-soal di bagian satu kemampuan dasar saya rasa relatif mudah ya. Jadi saya hanya akan membahas soal-soal di kemampuan lanjut. Oke, untuk naskah soalnya sama kunci jawaban itu sudah beredar di internet ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri di internet. Nah, di video ini saya ingin membahas pertama-tama soal geometrinya dulu. Jadi di bagian 2 kemampuan lanjut itu ada 3 soal geometri. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Jadi kita diberikan sebuah segitiga ABC. Ya. Kemudian diketahui sudut C 48 derajat. Kemudian ditarik garis bagi sudut dari sudut A. Diperpanjang, dia bertemu sisi BC di titik D. Dan bertemu dengan lingkaran luar ABC di titik E. Nah, kemudian diketahui bahwa panjang AC ini sama dengan panjang DE ditambah panjang AB. Jadi di sini saya simbolkan aja, ini X, ini Y, maka ini X tambah Y. Nah, yang ditanyakan ini adalah besar sudut B. Nah, di soal ini ada satu kondisi yang agak-agak aneh ya, yaitu panjang AC sama dengan DE tambah AB. Bagaimana kita bisa menggunakan syarat itu? Nah, idenya gini. Kalau kita perpanjang sisi AB ya, katakanlah ke satu titik F, sehingga panjang ini sama dengan F, sama dengan X, maka nanti panjang AF sama dengan panjang AC ya, sama-sama X tambah Y. Nah, kemudian kalau kita tarik dari sini ke sini ya, panjang AD kan sama dengan panjang AD ya, jadi kita punya segitiga yang kongruen ya, yaitu ADC sama ADF ya. Berarti kita tahu bahwa besar sudut F di sini adalah 48 derajat. Oke. Karena sama dengan ini. Oke, sekarang kita cari sudut-sudut yang lain ya. Di sini ada segi 4 yang siklis ya. Jadi segi 4 yang 4 titik sudutnya terletak di sebuah lingkaran ya. Itu ada beberapa sifat-sifat istimewanya ya. Di antaranya gini. Dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama ya, maka besarnya juga sama. Misalnya kalau kita tarik garis EB ya, sudut AEB ya, ini kan menghadap busur yang sama dengan sudut ACB. Berarti ini besarnya juga 48 derajat. Oke. Nah, sekarang coba kita cari sudut-sudut yang lain ya. Ini tadi kita misalkan besar sudutnya P, berarti di sini 48 derajat ditambah P. Kemudian yang ini 132 derajat dikurang P. Oke. Nah, kemudian karena segitiga ADF itu kongruen dengan ADC ya, maka ADF juga 132 dikurang P ya. Berarti yang ini, yang kecil ini adalah kekurangannya ya, selisihnya. Jadi berapa nih? 84 min 2P. Oke, apalagi yang bisa kita cari? Oke, coba kita lengkapin dari E ke F ya. Nah, ada lagi nih. Sudut CBE ya, ini kan menghadap busur CE ya. Berarti sama dengan sudut CAE. Berarti di sini P.
Ada lagi yang lain? Nah, di sini ternyata muncul satu segi empat lagi yang siklik, yaitu DBFE. Kenapa dia siklik? Ya, karena sudut DEB itu sama dengan sudut DFB, ya, sama-sama 40 derajat. Berarti dia siklik. Berarti sudut DFE itu sama dengan sudut DBE, ya. Kemudian apa lagi? Oke, ini berarti 132 min P, ini berarti 48 plus P. Nah, ini juga sama, 48 plus P. Oke. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita cari, ya? Oh ya, kalau kita lihat sekilas segi 4 siklis DBFE, ya, ini kan panjang sisi yang sebelah kiri X, panjang sisi yang sebelah kanan X, kemudian sudutnya sama gitu. Secara intuitif kita tahu bahwa sebenarnya DBFE ini trapesium, ya. Nah, tapi itu bisa kita pastikan dengan menggunakan hukum sinus. Hukum sinus di segitiga DBE misalnya. Oke. Coba. DE dibagi. Oke, jadi ini pertama di segitiga DBE. Oke. Dibagi sinus P. Ini sama dengan BD dibagi sinus sudut E, 48 derajat. Nah, kita pakai sekali lagi hukum sinus di segitiga DBF, ya. BD per sin 48 sama dengan X per sin 84 derajat minus 2P. Nah, ini kan berarti yang kiri sama dengan yang kanan, ya. X nya bisa dicoret. Kita dapatkan sin P sama dengan sin 84 derajat minus 2P, ya. Nah, kesimpulannya apa? Fungsi sinus dia sifatnya naik, ya, dari 0 sampai 90 derajat. Tapi dari 90 derajat sampai 180 derajat dia turun lagi. Nah, kesamaan ini ada dua kemungkinan. Bisa sudutnya sama, ya, P sama dengan 84 minus 2P, atau penjumlahan sudutnya itu 180 derajat, ya. Ibaratnya kayak sin 30 sama sin 150 itu kan sama. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua ini nggak mungkin, ya, karena nanti ketemu P nya negatif, ya. Jadi pasti yang ini. Nah, dari sini ketemu 3P sama dengan 84, berarti P nya ketemu 28, ya. Oke, jadi kita tahu sudut P ini 28 derajat. Berarti kita bisa cari sudut B, ya. Sudut B ini sama dengan 132 dikurang 2P, ya. Jadi 132 dikurang 56 sama dengan 76 derajat. Oke. Oke, sekarang soal yang kedua, ya. Jadi kita diberikan sebuah segitiga ABC, kemudian ada titik PQR, dan diketahui luas ABC itu sama dengan 20 kali luas segitiga PQR, ya. Dan diketahui nilai AQ per AC tambah BR per BA tambah CP per CB sama dengan 1. Kemudian pertanyaannya, berapa nilai dari AQ per AC kuadrat tambah BR per BA kuadrat tambah CP per CB kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, ini kan kayak X tambah Y tambah Z, ya, sama dengan 1. Kemudian kita diminta menentukan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Nah, berarti kan cara yang paling natural adalah mengkuadratkan persamaan ini,
ya kan? Nah, ini sudah saya tulis di sini. Jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, 1 sama dengan ini kuadrat ya, x tambah y tambah z kuadrat. Kalau dijabarkan itu akan menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah 2 kali xy ya, tambah yz tambah zx. Oke. Nah, tugas kita kan mencari yang tanda tanya ini ya kan? Berarti kita tinggal menentukan nilai yang di dalam kurung ini ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ini bentuknya rasio ya, misalnya AQ per AC ya. Berarti mengingatkan kita terhadap perbandingan luas ya. Misalnya gini, AQ per AC ya, kalau kita tarik garis RC ya, ini sama aja dengan perbandingan luas AQR dan ACR ya. Kenapa? Karena segitiga AQR sama ACR ya, ini kan alasnya AQ sama AC ya, tingginya sama, tingginya itu panjang garis ini. Oke, jadi perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alasnya. Oke. Nah, begitu juga BR per BA ya. Coba kita lihat BR per BA. Nah, atau nah, kan kita tahunya segitiga ACR ya. Kita ubah aja BR-nya menjadi AR ya, dengan cara seperti ini. BR sama dengan 1 dikurang AR per BA ya. Karena BR itu sama dengan BA dikurang AR. Oke. Nah, sekarang ini kita ubah jadi perbandingan luas ya. AR per BA berarti ARC dibagi luas ABC. Oke, kalau kita kalikan, ini hasilnya sama dengan AQ per AC dikurang ini kali ini ya, ARC nya kecoret jadi tinggal AQR dibagi luas ABC. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk dua suku yang lainnya ya, untuk yang ini sama yang ini. Dari yang ini nanti akan ketemu BR per BA dikurang luas BRC dibagi luas ABC ya, dan seterusnya. Jadi nanti ketemunya apa? Yang di dalam kurung ya. Katakanlah ini ya. Ini sama dengan AQ per AC ditambah ya, dikurang segitiga AQR ini segitiga yang atas ya. Kemudian nanti dari yang lainnya kita dapat segitiga yang samping sama yang ini. Oke. Jadi nanti AQR tambah BRP ditambah QPC. Oke, dibagi luas ABC. Oke. Nah, ini kan kita tahu satu ya dari soal. Kemudian yang ini kita tahu luas ABC itu 20 kali luas PQR ya. PQR itu yang di tengah. Nah, berarti kan jumlah dari tiga segitiga yang lainnya itu adalah 19 per 20 dari luas ABC ya. Jadi yang ini sama dengan 1 dikurang 19 per 20 sama dengan 1 per 20. Oke. Nah, ini adalah nilai dari yang di dalam kurung ya. Berarti jawabannya apa? Yang ditanyakan ya, itu sama dengan 1 dikurang
2/20, 1/10. Oke, jadi jawabannya 9/10. Dan yang ketiga, ini adalah nomor 10 di bagian 2 ya. Oke, jadi soalnya seperti ini. Ada segitiga ABC, kemudian H adalah titik tinggi dari segitiga ABC. Titik tinggi ini adalah perpotongan dari 3 garis tinggi ya. AD, BE, sama CF itu adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Oke. Nah, kemudian diketahui panjang CP1, panjang BP2, panjang AP3 ya. Dimana P adalah titik tengah C dan H. Oke. Berarti panjang PH juga 1 ya, 1,1. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa panjang AB? Oke. Nah, di sini karena ada banyak segitiga siku-siku ya, kemungkinan kita bisa pakai Pitagoras. Oke. Jadi kita buat pemisalan aja, misalkan panjang FH sama dengan X. Oke. Maka dengan Pitagoras kita bisa dapatkan panjang BF ya. Jadi di segitiga BFP ya, sisi miringnya 2, sisi bawahnya X tambah 1, maka sisi sampingnya ini adalah akar 2 kuadrat dikurang X plus 1 kuadrat. Oke. Kemudian segitiga AFP, Pitagoras di situ kita dapat panjang AF sama dengan 3 kuadrat dikurang X tambah 1 kuadrat ya. Nah, kemudian ada lagi ya, ini ada segitiga siku-siku yang besar BFC. Kita dapatkan panjang BC itu adalah akar dari ini kuadrat tambah X plus 2 kuadrat ya. Nah, nanti kalau dijabarkan ya, nanti X kuadratnya akan hilang. Nah, nanti akan tersisa akar 7 tambah 2X ya. Ada lagi? Nah, ada sebenarnya segitiga yang kecil ini ya, segitiga HFA ya. Kita bisa dapatkan panjang AH ya. Ini akar dari X kuadrat ditambah 9 minus X tambah 1 kuadrat. Nanti kan X kuadratnya hilang ya, tinggal 8 dikurang 2X. Oke. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan ya, panjang AC juga bisa dicari pakai Pitagoras ya, tapi nggak perlu. Nah, sekarang ada nggak segitiga-segitiga yang sebangun ya? Banyak sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat sudut ini ya, katakanlah ini sudutnya T gitu ya, maka ini 90, berarti sudut B ini adalah 90 min T. Nah, tapi kalau kita lihat segitiga BFC ya, 90 min T kemudian 90, berarti sudut BCF ini adalah T ya. Jadi ini sama dengan sudut ini ya. Nah, berarti kan ada yang sebangun ya, segitiga FAH ini sebangun dengan segitiga DCH ya. Berarti kita dapatkan perbandingannya X per, coba kita lihat sisi miring ya, FH per AH sama dengan DH atau HD per HC, HC nya 2 ya. Jadi ketemu HD sama dengan 2X akar 8 min 2X. Nah, HD bisa nggak kita cari pakai cara yang lain? Di sini HD adalah garis tinggi ya, sebenarnya garis tinggi dari segitiga BHC. Nah, kan kaitannya sama luas ya. Coba kita hitung luas BHC. Ini adalah setengah kali HD kali alasnya ya. Alasnya adalah BC, yaitu akar 7 tambah 2X bagi 2 ya.
Nah, luasnya juga kita bisa hitung dengan cara yang lain ya. Coba alasnya sekarang HC ya. Maka tingginya adalah BF ya. Berarti HC itu 2, tingginya BF. BF itu akar 3 min 2x min x kuadrat bagi 2. Oke. Nah, dari sini ketemu HD sama dengan, oke, 2-nya coret, per x. Oke. Nah, di sini kita dapat dua ekspresi yang berbeda untuk HD ya. Ini sama ini. Dengan menyamakan dua ekspresi ini, nanti bisa ketemu x-nya berapa ya. Nah, pokoknya nanti dikuadratin ya, kemudian kali silang, pindah ruas segala macam, nanti akan ketemu x itu adalah min 1 ditambah akar 35 per 11 ya. Atau dengan kata lain, x tambah 1 kuadrat ini adalah 35 per 11 ya. Nah, udah, kita tinggal masukin ke BF sama AF ya. Ini ketemu AB nya, berarti AB ini sama dengan akar 4 min segini ya, ditambah akar 9 min 35 per 11 ya. Ini 44 dikurang 35, 9 per 11 berarti 3 per akar 11. Ini 99 kurang 35, 64, itu 8 per akar 11, 11 per akar 11 ya, atau sama dengan akar 11 ya. Jadi jawabannya akar 11. Oke, terima kasih.